Jadi pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran malam ini. Mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semua. Kemudian yang ingin saya tanyakan, Ustaz, pertama itu ada seorang profesor dari Amerika. Itu dia ke Indonesia dan dia lihat ini apa yang membuat kita katanya mundur, tidak maju-maju itu karena kita tidak mampu mengelola sampah. Iya, itu katanya di negara-negara maju itu salah satu yang membuat mereka ini itu karena pengelolaan sampah yang ini. Kita Pak di di TPA di Jakarta itu sampai kayak gunung itu sampah di Makassar, di mana dia ini. Coba kalau sampah katanya bisa kita kelola, ini ada berapa yang bisa dihasilkan dari situ kan? Dan itu akan berulang-ulang kan, tiap hari kan sampah ada terus, dan sampah itu akan menjadi uang kembali. Dan ini sampah kita menumpuk terus. Lama-lama katanya Indonesia ini jadi negara sampah. Jadi katanya simpel saja, kalau mau Indonesia maju, pengelolaan sampah itu saja kan kita tidak bisa bedakan sampah organik, sampah ini. Jadi di TPA itu tergabung-gabung semua, itu kan uang negara di situ yang katanya itu ladang emas justru di situ sebenarnya kan. Dan itulah kuncinya katanya negara-negara barat. Yang kedua, Ustaz, ada sebagian kita ini yang mau menyatukan umat dengan penerapan misalnya syariat Islam, yang mau menyatukan. Tapi ada juga mengatakan katanya umat Islam ini tidak bisa bersatu karena Nabi sudah mengatakan dalam hadis itu umat Islam akan terbagi menjadi sekian golongan, 72 golongan, dan hanya satu yang ini masuk surga. Jadi katanya sia-sia kalau kita mau menyatukan umat. Jadi yang sekarang itu kita silakan jalan masing-masing. Begitu. Apakah betul itu, Ustaz? Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran malam ini. Mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semua. Kemudian yang ingin saya tanyakan, Ustaz, pertama itu ada seorang profesor dari Amerika. Itu dia ke Indonesia dan dia lihat ini yang membuat kita katanya mundur, tidak maju-maju itu karena kita tidak mampu mengelola sampah. Iya, itu katanya di negara-negara maju itu salah satu yang membuat mereka ini itu karena pengelolaan sampah yang ini. Kita Pak di TPA di Jakarta itu sampai kayak gunung itu sampah di Makassar, di mana dia ini. Coba kalau sampah katanya bisa kita kelola, ini ada berapa yang bisa dihasilkan dari situ kan? Dan itu akan berulang-ulang kan, tiap hari kan sampah ada terus, dan sampah itu akan menjadi uang kembali. Dan ini sampah kita menumpuk terus. Lama-lama katanya Indonesia ini jadi negara sampah. Jadi katanya simpel saja, kalau mau Indonesia maju, pengelolaan sampah itu saja kan kita tidak bisa bedakan sampah organik, sampah ini. Jadi di TPA itu tergabung-gabung semua, itu kan uang negara di situ yang katanya itu ladang emas justru di situ sebenarnya kan. Dan itulah kuncinya katanya negara-negara barat. Yang kedua, Ustaz, ada sebagian kita ini yang mau menyatukan umat dengan penerapan misalnya syariat Islam, yang mau menyatukan. Tapi ada juga mengatakan katanya umat Islam ini tidak bisa bersatu karena Nabi sudah mengatakan dalam hadis itu umat Islam akan terbagi menjadi sekian golongan, 72 golongan, dan hanya satu yang ini masuk surga. Jadi katanya sia-sia kalau kita mau menyatukan umat. Jadi yang sekarang itu kita silakan jalan masing-masing. Begitu. Apakah betul itu, Ustaz? Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berkaitan dengan sedekah, yang mana lebih afdol? Apakah yang lebih afdol? Apakah yang langsung banyak atau sedikit? Saya langsung tarik hadis Nabi, ya. Ahabbal a'mal huwa da'iman wa in qalla. Ya, Allah lebih mencintai amal yang sedikit, ya, tapi dia kontinuitas.
lebih cinta seperti itu. Walaupun tentu konteksnya berbeda. Kadang-kadang mungkin ada orang yang butuh sekali kita bantu, tentu lebih utama kita kasihkan semua. Tapi secara umum kata Nabi itu sholat sunat, tahajud, witir 1 rakaat saya dulu asal tiap hari daripada langsung 8 rakaat tapi sekali ulang. Nah itu kan tidak seperti itu ya tentangannya. Yang kedua saya langsung ke masalah sumber daya alam tadi. Apa tadi kita tanya itu? Bahan bakar minyak. Justru tidak Pak, justru tidak. Sebenarnya ini masalah kita, masalah sistemik. Ya, korupsi yang ada, dan ini memang masalah jarim. Dalam Islam itu korupsi itu jarimah, itu kriminal. Korupsi itu justru lebih besar daripada kita. Saya berikan contoh. Malaysia menjual Pertamax itu cuma 8.000 kalau rupiah, 8.000 per liter, dia untung 237 triliun. Indonesia menjual Pertamax 12.000, rugi 900 triliun. Kenapa legal menjual? Pengelolaan, Pak. Jadi bukan masalah anunya. Lifting memang ada. Profesor Mendiang ya, dia bukan almarhum Mendiang kalau bukan orang Islam. Mendiang Quick pernah menghitung biaya lifting dari laut atau outsourcing sampai ke kita itu cuma 5.000 rupiah biayanya. Ya, kita ini semuanya mensubsidi uang kemudian. Jadi bukan masalah besar, bukan baku tidaknya, tapi itulah pengelolaannya. Yang aneh kemudian semua BUMN itu bangkrut semua. Kenapa demikian? Karena banyak korupsi. Ini perlu nanti pembahasan lain. Saya akan bahas tentang masalah korupsi dalam Islam. Kita akan bahas. Yang kedua tentang sampah ini, ya setiap masalah itu, Pak Ustadz Iqbal, masalah ada penyelesaiannya. Tidak bisa kita kemudian satu masalah menjadi generalisir. Misalnya tentang masalah sampah ini bisa kemudian menjadikan negara kita maju. Itu dalam suatu konteks mungkin kebersihan, iya. Tapi bukan karena faktor itu. Saya perlu sampaikan membuat negara kita itu, semua negara Islam juga itu bangkrut gara-gara memang secara politis mereka dikangkangi. Anda tahu Arab Saudi punya utang 9.000 triliun ke Amerika Serikat. Ya, Brunei punya utang, padahal negara kaya itu. Mereka dipaksa utang, sama dengan kita Pak. Soalnya tidak butuh utang, tapi karena dengan utang itu kita dijerat harus ikut aturan mereka, kita kemudian mengikutinya. Malaysia punya utang, bahkan negeri-negeri barat, negeri-negeri besar itu punya utang, bahkan Jepang ada utang juga. Negara kaya ini. Arab Saudi, Anda mungkin tidak percaya, Arab Saudi punya utang. Kenapa demikian? Dipaksa. Utang ini kemudian membuat kita ikuti aturan mereka. Masalah sampah juga itu sebenarnya masalah termasuk kebijakan. Kita ini kemudian tidak bisa menata negeri kita karena memang keadaan kita memang di bawah garis kemiskinan. Ya, itu yang bayangkan 90% harta di negeri kita itu dikuasai hanya 100 orang Pak. Ya, 90% harta dikuasai 100 orang, orang paling kaya di dunia. 60% tanah di negeri kita itu 6 orang yang kuasai, orang Cina. 60% di Indonesia ini tanah itu sedikit sekali. Kenapa demikian? Masalah pengelolaannya seperti itu. Nah, yang terakhir ini tentang masalah apa tadi itu? Tentang umat. Persatuan umat itu. Yang kita ingin persatukan bukan ibadahnya, tetapi umat Islam itu kan umat yang satu. Umatnya kiblat kita satu, Allah kita, Tuhan kita satu, Nabi kita satu. Yang diingin persatukan adalah bagaimana cara kita untuk menerapkan hukum Islam itu yang umum-umum saja. Misalnya potong tangan yang tidak ikhtilaf ya, bukan ikhtilaf. Mencuri potong tangan, wajibnya zakat 2,5%, wajibnya kita naik haji, itu yang seperti disatukan. Kalau ibadah tidak kita larang. Di sini kita banyak ya, ada mungkin ada Muhammadiyah, ada kemudian ibadahnya beda-beda, ada begini, ada yang dibawa, ada pun ada tidak. Tidak bisa kita satukan itu karena memang itu masih ada dalilnya. Ya, yang disatukan adalah bagaimana kepemimpinan itu, dan kepemimpinan itu Nabi sudah jamin. Tsumma takunu khilafah, lebih seperti persatuan ya. Kemudian angkat tegak sebelum hari kiamat itu muncul khilafah nantinya, persatuan umat Islam. Jadi persatuan ini suatu hari yang lumrah harus terjadi. Ya, sama dengan misalnya di Eropa juga bersatu dalam BRICS namanya, mereka Uni Eropa bergabung mereka karena dengan persatuan itu kata Nabi, alaikum bil jamaah wa jama'atun, hendaklah kalian senantiasa berada dalam jamaah. Terakhir ya 1 menit. Ya, baik. Tentang cinta, sekarang ada juga bapaknya saya bisa respon. Cinta itu, ini agak sedikit filosofis ya, karena saya mau bahas juga. Bagaimana suasana kita untuk mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita pun dulu anak muda Pak, jatuh cinta kepada mamanya dulu, ya. Perasaan kita mau selalu sama-sama, perasaan kita selalu tidak mau berpisah, ya, dihubungi. Demikian pula cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ke hati kita cinta kepada Allah, majelis begini itu terasa enak dirasa. Tidak mau kita buru-buru pulang. Khutbah Jumat tidak pernah kita katakan misalnya, ngapa tuh khutbah Jumat lama sekali. Kita kan sama Allah ini. Bagaimana mungkin orang cinta kepada Allah baru mau cepat-cepat pisah? Ya kan, mau coba pulang dia lagi main kok. Mau kemana kita ini? Dengan khutbah Jumat, yang sholat kita harus
Utsman bin Affan itu kalau baca Quran tamat 1 rakaat dalam Syiar A'lam An-Nubala Az-Zahabi. Cintanya kepada Allah baca Quran itu mulai setelah sholat Isya jam 8 sampai jam 4 berdiri terus 1 rakaat. Al-Fatihah sampai An-Nas. Cintanya kepada Al-Quran. Kita mungkin baru 1 halaman, tak duduk lagi. HP diambil. Wah, tidak ada cinta, periksa derita. Periksa derita. Jadi kalau kita malas bermajelis, malas berzikir, berarti dipertanyakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi kita bilang, Pak, perlu kita pupuk itu bagaimana supaya kita lebih dekat dan sama dengan kita mamanya dulu lah, bertakik berlama-lama dengan Allah, dengan Al-Quran, dengan zikir dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan kita insya Allah menjadi ahli-ahli zikir nantinya, ahli salawat dan dipertemukan dalam majelis ini sebelum nanti kita berpisah. Ini ada malaikat ini, Pak. Malaikat ini akan pergi melaporkan si fulan ini hadir dengan khusyuk. Saya doakan kita semua dilaporkan Allah dalam keadaan orang yang berzikir, dalam keadaan beribadah. Insya Allah kita dipertemukan nanti di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad SAW. Demikian mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.